Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Selama-lamanya. Bapak, Mama, anak-anak, saudara dan saudariku yang baik, anak-anak, saya tanya dulu. Kamu pernah lihat orang berkelahi kah, anak-anak? Pernah lihat? Pernah lihat bapak mama berkelahi? Tolong angkat tangan yang pernah lihat bapak mamanya berkelahi. Angkat tangan. Ada banyak-banyak kan. Halo. Pernah lihat bapak mama berkelahi? Pernah. Bapak mama berkelahi di mana? Rumah. Berkelahi dengan mulut atau berkelahi dengan kaki dan tangan? Mulut saja. Siapa yang pernah lihat dia punya orang tua berkelahi dengan tidak hanya sebatas mulut, tapi mulut, kaki dan tangan juga semua bergerak? Ada. Pernah lihat orang berkelahi atau tidak? Saya tanya ulang lagi. Bapak mama pernah lihat orang berkelahi? Bapak mama pernah berkelahi? Ya. Jadi pernah lihat orang berkelahi dan juga pernah berkelahi. Entah berkelahi dengan suami, entah berkelahi dengan istri, entah berkelahi dengan bapak mantu atau mama mantu, berkelahi dengan anak-anak, berkelahi dengan tetangga, atau juga berkelahi dengan orang lain, rekan kerja atau sesama. Waktu setelah berkelahi itu bagaimana suasana perasaan hati batin bapak mama? Setelah berkelahi, setelah baku adu mulut, itu bagaimana suasana hati batin bapak mama? Tenang, damai atau tidak? Tidak. Siapa yang rasa damai? Dia habis berkelahi itu puas, saya puas. Ini baru saya apa ya? Saya ini saya jual ke susu. Saya puas. Saya sekarang sudah damai, tenang. Karena saya harus berkelahi dulu. Kalau belum berkelahi, belum bisa tenang. Hati batin belum bisa damai. Siapa? Pasti tidak ada yang mau angkat tangan. Baik bapak mama, anak-anak, saudara dan saudariku yang terkasih. Sikap dan perasaan cemburu, iri hati adalah akar dari pertengkaran atau perkelahian. Yohanes, salah satu dari murid Yesus, dia datang kepada Yesus dengan penuh bangga. Dia datang dan dia lapor. Yesus, kami lihat ada orang yang mengusir setan. Dia gunakan nama Engkau, dia sebut Engkau punya nama. Lalu dia itu tidak termasuk dalam kelompok kita sebagai pengikutmu. Dia lapor kepada Yesus dengan harapan bahwa Yesus bisa cegah orang itu supaya berhenti. Tolong orang lagi, sembuhkan orang lagi, mengusir roh jahat dengan menggunakan namanya. Namun kasihan, harapannya itu tidak dikabul oleh Yesus. Malah Yesus menentang dia. Yesus mengatakan bahwa kalau memang itu perbuatan yang baik, dia buat yang baik demi nama saya. Kenapa kita harus cegah dia? Ada apa? Hanya karena alasan bahwa dia bukan salah satu dari pengikut kita, bukan dalam kelompok kita. Lalu kalau di luar kelompok dia berbuat baik, apa salahnya? Kita juga kadang-kadang berbuat, bersikap seperti para murid Yesus. Kita pergi lapor orang, lapor sini, lapor sana.
Kita memberi laporan dengan harapan bahwa laporan saya itu diterima baik dan paling kurang ada imbalan yang bisa terjadi pada orang yang kita lapori. Siapa di antara kita yang suka lapor-lapor? Buat laporan. Adakah? Adakah tidak? Tidak ada, ya. Baik, terima kasih. Jadi kita yang ada di dalam ini tidak suka lapor-lapor. Suka lapor-lapor dan laporan yang buat-buat itu juga tidak baik. Itu berarti bahwa kita ada niat, rencana, jahat terhadap orang tadi. Bahwa Yohanes punya niat, punya maksud lain. Bahwa paling kurang Yesus tegur dan memberhentikan orang itu supaya perbuatan baiknya mengusir roh jahat, mengusir setan atas nama Yesus itu. Dia tidak boleh buat lagi, dia singkirkan karena bukan dari anggota kita. Kita kadang memperlakukan orang seperti itu. Kita lihat siapa orangnya. Bisa jadi bahwa ini karena kita satu suku bangsa. Ini karena kita satu bahasa, satu daerah, satu rumah adat. Perlakuan kita karena kita memandang perbedaan. Kita membangun sikap perbedaan di antara kita. Dan semuanya itu sesungguhnya dilatar belakangi oleh perasaan iri, cemburu. Ibu ada perasaan iri atau cemburu tidak? Wah, murni sekali ya. Tidak ada. Kalau mama bagaimana, ada perasaan iri, cemburu? Aku semua tidak ada. Engkau ada perasaan iri, cemburu, ada atau tidak? Semua tidak ada. Ini lebih dari Tuhan Allah semua ada di dalam gereja ini. Kalau kamu tanya saya ada. Perasaan iri ada, perasaan cemburu ada. Kita lihat kalau orang sudah mulai sukses, mulai muncul. Dia bisa sukses begini, saya tidak bisa. Bangkitlah perasaan iri, cemburu. Dia ini beli lagi tambah satu oto sudah satu, dia beli tambah lagi. Perasaan iri, perasaan cemburu. Perasaan iri dan cemburu itu berujung kepada pertengkaran perkelahian, dan semuanya itu akan menciptakan relasi kasih di antara kita menjadi rusak. Kita baku lihat itu tidak jelas. Kalau sudah ada perasaan iri, cemburu di antara kita. Yakobus dalam suratnya hari ini yang kita dengarkan dalam bacaan kedua mengingatkan kita, harta kekayaan yang kita kumpulkan di dunia ini bersifat apa? Sementara. Waktu kita mati, kita tidak bawa semua yang kita kumpulkan di dunia ini. Jadi jangan pikir bahwa saya kumpulkan beberapa buah di rumah saya, nanti saya mati, semua tadi taruh dalam peti. Bisa pikul bawa. Harta kekayaan, mungkin saya punya baju selama ini 5 koper, nanti dibawa semua, taruh dalam peti, dan pikul semua. Ingat, kita sibuk kumpul harta kekayaan, lalu kita sampai lupa Tuhan. Itu juga keterlaluan, terlalu sekali. Kita bekerja sampai tidak kenal waktunya Tuhan. Tuhan beri kita waktu untuk Dia hanya berapa hari? 1 hari. Kita punya waktu berapa hari? 6 hari. 1 dan 6 itu berbeda. Kalau 1 hari saja untuk Tuhan kita abaikan, kita sibuk dengan urusan dunia, ditambah lagi 6 hari yang sudah Tuhan berikan kepada kita, lalu apa sesungguhnya yang kita bawa setelah kematian? Kalau kita tidak mempersiapkan diri
sebagai persiapan kita di hari akhirat nanti, hari kematian kita. Apa sesungguhnya yang harus kita bawa? Kalau saya baca sabda Tuhan hari ini dalam Injil tadi, mata menjadi batu sandungan, kaki tangan. Siapa yang mau supaya matanya dicungkil, tangannya dipotong, kakinya juga dipotong? Hanya sama satu, mulutnya juga harus dicahit. Mulutnya suka omong-omong orang tadi. Siapa yang di sini yang suka gosip-gosip orang? Angkat tangan. Halo, siapa di sini yang suka gosip-gosip orang? Tidak ada ya? Ada atau tidak? Tidak ada ya? Bagus ya. Mama tertawa, kenapa? Ya, baik. Jadi ingat, kalau mulut kita suka omong-omong yang ya miring-miring, suka gosip-gosip orang, ya sebaiknya kita jahit. Tunggu kita buka waktu makan baru kita buka. Mata kita ini yang selalu lihat salah-salah, suka melotot-melotot begini, marah-marah. Kalau dia sudah marah itu matanya udah naik begini. Itu juga sebaiknya cungkil. Waktu dia mati dia bawahin satu mata saja. Tangan juga, tangan cepat, suka curi. Siapa di antara kita yang suka curi? Tidak ada, ya. Yang suka curi-curi juga tangannya potong. Waktu mati hanya pergi dengan satu tangan. Kaki dengan tangan itu juga. Karena kaki yang bergerak mengarahkan tangan itu pergi curi. Yang buruk-buruk tadi itu. Jadi janganlah kita menjadikan diri kita sebagai batu sandungan bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Kita sesungguhnya dijadikan Tuhan sebagai tanda sarana penyalur rahmat dan berkat bagi siapa saja. Karena itu dalam tugas pelayanan kita, baiklah kita memiliki sikap yang terbuka dengan siapa saja tanpa harus membangun perbedaan. Kita harus tidak hanya melihat orang ini atau itu yang bisa saya layani, yang bisa saya bantu. Hati kita hendaknya selalu terbuka kepada siapa saja tanpa membangun perbedaan ini dan itu. Mari kita singkirkan segala macam perbuatan yang tidak baik, segala macam sikap perasaan yang selalu melekat erat di dalam diri kita, yang sungguh menjadi batu sandungan di dalam kebersamaan hidup kita dengan orang lain. Semoga hati kita senantiasa selalu terbuka kepada siapa saja dalam tugas kerja dan pelayanan kita, dan kita menjadikan diri kita sebagai sarana rahmat dan berkat bagi sesama kita dimanapun kita hidup dan berada. Amin. Amin. Karena itu yang tidak baik itu kita singkirkan. Sudah dengarkah anak-anak? Yang kita singkirkan itu yang baik loh. Hah? Yang kita singkirkan itu apa? Yang jahat. Lalu yang tidak perlu kita singkirkan itu apa? Yang baik. Yang baik. Yang baik itu kita jaga, kita pelihara. Tapi yang buruk-buruk, yang tidak baik itu perlu kita singkirkan. Hari ini kita tutup ya bulan kitab suci. Hari ini kita tutup bulan apa? Bapak Mama selama 1 bulan ini ada pendalaman kan? Ada pendalaman kitab suci. Siapa yang sama sekali tidak pernah ikut dalam KUB, dalam lingkungan, ada kan? Lebih baik
jujur saja. Yang tidak pernah ikut angkat tangan. Karena yang ikut semua berarti saya tanya. Nanti saya tanya. Yang tidak ikut, tidak pernah ikut, angkat tangan. Kalau begitu semuanya ikut. Kalau begitu saya tanya dulu ya. Tema umum BKSN tahun 2024. Tema umum dulu. Saya minta orang tua dulu. Siap, sampai anak sudah mulai bergerak ke sini. Tema umum apa? Permainan. Ala sumber keadilan. Ala sumber tadi bilang ala sumber kehidupan, lalu diganti ala sumber keadilan. Benar atau salah? Benar atau salah? Lalu berapa kali kita pertemuan? 6 kali ya? Hai, 4 kali saja kah? Bukan 6. Siapa yang bisa sebut subtema pertemuan yang pertama? Halo, ini ada yang sudah menggigil ini karena saya sudah dekat sini ini. Subtema pertemuan yang pertama, Allah menjadi salah atau benar? Memang kalau tidak pernah ikut, mereka mau jawab salah atau benar itu tidak jelas. Lalu subtema yang kedua, Allah memulihkan kemuliaan manusia. Allah memulihkan kemuliaan. Ini pasti mereka yang pernah kemarin ikut perlombaan itu, sehingga mereka bisa jawab. Subtema yang ketiga, jadi manusia yang suka curi. Jadi manusia yang apa? Jadi manusia yang apa? Menjadi manusia yang benar sehingga tidak mengalami hukuman. Lalu subtema yang keempat apa? Ini untuk mereka yang ikut pertemuan ini, perjalanan kita yang tidak pernah ikut ini, makan tidur, kaget-kaget dengar bilang dia sudah mati. Karena memang dia makan tidur. Jadi baik Bapak Mama. Jadi kita ada di antara kita yang memang kita buka juga percuma saja. Mau buka apa? Karena selama ini ikut pendalaman, tidak pernah baca kitab suci. Lalu hari ini dia tutup apa? Buka dan tutup sama saja. Bahkan kegiatan-kegiatan yang kita minta seperti perlombaan untuk anak-anak, kuis dari lingkungan, partisipasi, lingkungan juga tidak ikut. Ini kita minta dalam kelompok saja bisa tidak ikut, apalagi di dalam keluarga. Seringkali kita merasa bosan membaca ini. Kita hanya lihat buku ini, kita sudah rasa bosan. Ini buku mati, tulisan mati. Tapi bagaimana kitab suci yang adalah tulisan mati itu kita jadikan sebagai tulisan yang sungguh-sungguh hidup, yang kita nampakkan dalam sikap, perbuatan dan tutur kata kita yang baik. Disinilah kita memberi kesaksian tentang kitab suci itu sendiri. Kitab suci yang hidup. Ini setiap hari Minggu kitab suci kita jepit di sini. Dia jepit sampai di gereja, dia bertutup, taruh di bangku. Habis bisa dia jepit lagi bawa pulang. Jadi setiap hari kita punya tugas hari Minggu itu jepit di setiap bawa ke gereja. Setelah itu taruh, bawa pulang, jepit pulang lagi. Siapa yang biasa jepit kitab suci dia punya ketiak? Jadi orang tua yang besok itu siap ya, kita bertemu besok. Besok yang mau sambut baru kita bertemu. Nanti besok saya minta supaya semua kitab suci dijepit di
Jadi kita masuk ke kitab suci di ketiak, baru bawa masuk. Jangan lupa besok bawa kitab suci. Dengarkan tidak? Orang tua yang sambut baru, besok bawa apa? Nah, jadi besok semua baris. Saya mau lihat bagaimana cara kita jepit kitab suci masuk ke gereja. Jadi jangan lupa besok bawa kitab suci, anak-anak. Apa yang saya sampaikan ini sesungguhnya mau membantu kita agar hidup kita itu lebih baik. Hidup kita lebih dekat dengan firman Tuhan. Hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan sesungguhnya menginginkan kita agar tidak menjauh dari kita. Tuhan selalu mau supaya dekat dengan kita. Hanya terkadang kita menjauhkan diri kita dari Tuhan dengan sikap, perbuatan, dan tutur kata kita yang tidak berkenan. Mari jadikanlah diri kita sebagai tanda penyalur rahmat dan berkat bagi sesama kita. Dan dengan demikian, dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya, kedamaian dan kesejahteraan dan Allah sungguh-sungguh hadir nampak dalam setiap situasi keberadaan kita. Mari kita jadikan diri kita bukan sebagai batu sandungan bagi sesama kita. Apapun perbedaan di antara kita, namun kita ini adalah tetap satu. Kita adalah pengikut, kita adalah murid-murid dari Yesus. Mari singkirkanlah segala macam bentuk sikap, perbuatan, perasaan kita yang terkadang membuat suasana relasi persaudaraan kasih kita menjadi rusak, dan kenalkanlah semangat kasih Tuhan dan membiarkan kasih Tuhan itu tumbuh, hidup, dan berkembang di dalam kebersamaan kita dengan orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian.